Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wahda. Wassalatu wassalamu ala man la nabiya ba'da. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Para pemirsa Ruas TV yang sama berbahagia dan semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal. Alhamdulillah pada sore hari ini kita kembali lagi dalam silsilah dan insya Allah pada sore hari ini kita masih dalam pembahasan Imam Mahdi. Dan yang lalu kita telah bahas hadis-hadis yang terkait dengan Imam Mahdi, sehingga kesimpulannya bahwa kemunculan Imam Mahdi adalah sebuah fenomena yang pasti terjadi dan harus diyakini diimani oleh seorang muslim. Walaupun kemudian dari fakta yang ada di kalangan kaum muslimin secara umum terbagi dua dalam meyakini kemunculan Imam Mahdi. Jumhur kaum muslimin berdasarkan hadis tadi itu meyakini bahwa Imam Mahdi itu pasti datang. Sosok pribadi Imam Mahdi itu ada berdasarkan penjelasan dan keterangan dari Nabi kita Muhammad SAW. Sementara di kalangan Syiah melihat juga Mahdi, tapi bukan Imam Mahdi yang diyakini oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka mengatakan Imam Mahdi itu adalah Muhammad al-Askari yang telah bersembunyi sejak usia 15 tahun atau kurang dari 15 tahun dan berada di sebuah gua di sebuah gunung di daerah gunung atau gua Sardab namanya, di daerah Irak, yang terhitung sudah lebih 1000 tahun dianggap dia bersembunyi, menghilang, dan oleh orang-orang Syiah mendatangi tempat itu setiap hari dan selalu minta supaya Imam Mahdi keluar. Dan itu adalah bagi Ahlus Sunnah wal Jamaah dan para ulama kita mengatakan itulah dongengan-dongengan tidak bisa diterima oleh akal sehat, dan termasuk juga karena tidak ada dalil yang sahih yang menjelaskan tentang itu. Nah, kemudian kalau di kalangan Yahudi juga mereka meyakini adanya Imam Mahdi, tapi yang dia maksudkan itu adalah Al-Masihud Dajjal, Dajjal yang mereka tunggu sebagai Imam Mahdi yang akan menyelamatkan kekuasaan dan kerajaan Yahudi. Kemudian orang Kristen juga meyakini adanya Imam Mahdi, tapi yang dia maksudkan adalah Nabi Isa alaihissalam. Tapi Nabi Isa alaihissalam nanti datang dan diturunkan oleh Allah dari langit. Dia akan menjadi pengikut Imam Mahdi dan dia akan berperang di bawah kepemimpinan Imam Mahdi, dan beliaulah yang membunuh Dajjal. Nah, itu diantara hal yang mungkin perlu kita ketahui, bahwa meyakini kedatangan sosok dan pribadi Imam Mahdi adalah bagian daripada akidah Islam yang yang disebutkan oleh para ulama kita, karena hadis-hadis yang menjelaskan tentang itu sangat banyak, bahkan oleh para ulama kita disebutkan hadisnya sampai pada derajat mutawatir ma'nawi. Nah, para pemirsa yang sangat bahagia, untuk kesempatan sore ini kita akan masuk pada pembahasan tentang as-sifat as-sakhsiyah, as-sifat as-sakhsiyah. As-sifatus syakhsiyah lil Mahdi. Karena untuk mengetahui dan mendapatkan gambaran yang utuh tentang Imam Mahdi, ada 3 hal yang kita harus ketahui dan kita harus pahami. Yang pertama adalah as-sifatus syakhsiyah, kemudian as-sifatus syakhsiyah, kemudian yang kedua adalah as-sifatus zamaniyah, kemudian yang ketiga adalah sifat al-makaniyah. Ini 3 harus kita ketahui
ya supaya nanti ketika tiga-tiganya ini telah berkumpul, berarti itu pertanda bahwa memang Imam Mahdi itu sudah ya sangat dekat ya munculnya atau keluarnya. Kita bahas dulu tentang sifat saksiyah, ya sifat ya saksiyah, ya dan nanti mungkin ya dari sela-sela ya sifat saksiyah ini kita sebutkan sifat zamaniyah atau sifat makaniyah, ya sifat makaniyah. Ya tentang ya tempat-tempat yang disebutkan di dalam riwayat sebagai indikasi dan tanda kemunculan ya Imam Mahdi. Pertama yang perlu kita stressing dulu terkait dengan sifat saksiyah ini, ya bahwa pribadi Imam Mahdi ini sangat lengkap dijelaskan dalam banyak ya hadis dan riwayat. Walaupun kemudian ya ada beberapa riwayat yang lemah ya dalam menjelaskan tentang sifat saksiyah, termasuk sifat makaniyah dan sifat ya zamaniyah. Ya, tapi itu disebutkan oleh para ulama-ulama kita dan disebutkan di dalam kitab-kitab mereka. Ya, sehingga kemudian ya dalam hal ini kita ya kumpulkan ya tentang hal ini ya apalagi kalau kemudian nanti ya ada fakta yang memang seperti itu yang ya kita ya tentu tidak bisa mengingkarinya. Nah, saya akan sebutkan yang poin-poin ya penting dari sifat saksiyah ini ya supaya supaya kita bisa memahami dan mengetahui ya kalau misalnya ya ada orang yang mengklaim dan mengaku sebagai Imam Mahdi, atau ada orang yang menyampaikan kepada kita bahwa Imam Mahdi sudah muncul, sudah ada, ya maka ya kita harus klarifikasi berdasarkan sifat saksiyah ini. Kalau tidak ada ya sifat saksiyah pada orang itu, maka dia tidak mungkin adalah Imam Mahdi. Jadi untuk mengetahui bahwa dia Imam Mahdi, kita harus tahu tentang sifat saksiyah. Demikian juga yang kedua, kalau misalnya ada orang yang secara umum sifatus saksiyah itu ada pada orang itu, maka ya kita bisa mengatakan bahwa kemungkinan dia adalah Imam Mahdi. Kemungkinan tidak bisa kita pastikan sebelum nanti peristiwa pembayatan ya di Ka'bah ya antara ya makam Ibrahim dan antara Hajar Aswad ya. Hajar Aswad dan makam Ibrahim, di situ dia akan dibaiat. Dan pembayatannya dalam riwayat disebutkan ya tidak akan menimbulkan kegaduhan, tidak menimbulkan kekacauan sampai apalagi menimbulkan ya pertumpahan darah. Itu tidak akan aman ya. Aman dan seperti ya peristiwa yang terjadi dan tidak terlalu besar ya karena ya di baiatnya Imam Mahdi yaitu di saat ya atau disebutkan dalam riwayat di malam hari peristiwa dan kejadiannya itu. Nah, kita masuk sekarang poin-poin yang penting ya dan mungkin saya akan sebutkan sumber dari dan rujukan dari atau perawi dari riwayat tersebut tentang ya sifatus saksiyah. Yang pertama kunyahnya namanya Abu Abdullah. Abu Abdullah. Jadi sama dengan kunyah Rasulullah SAW. Ya. Sama dengan kunyah Rasulullah juga. Kunyah Rasulullah SAW Abu Abdullah. Ya. Juga dalam riwayat lain disebutkan kunyahnya Abul Qasim. Dan juga ya kunyah Nabi SAW juga adalah Abul Qasim. Jadi memang itu yang saya katakan dari kemarin bahwa orang ini adalah duplikat Rasulullah SAW. Ya, boleh kata duplikat Rasulullah SAW. Walaupun dari sisi sifat al-khuluqiyah, al-khalqiyah, ya, dari segi fisik itu berbeda dengan Nabi SAW. Ya, berbeda dengan Nabi SAW, tapi dari sisi ya sifat-sifat ya akhlak itu persis sama dengan akhlak Nabi SAW. Sebentar akan kita jelaskan tentang itu. Yang ketiga, yang berikutnya adalah ya namanya. Namanya itu adalah Muhammad. Ya. Namanya adalah Muhammad. Jadi kalau ada ya
Ya, Muhammad bin Abdullah Al-Qurashi. Al-Qurashi. Ini namanya Muhammad bin Abdullah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan di dalam hadis yang sahih, laulam yabqa minad dunya illa yaum la tawwalallahu dzalikal yaum hatta yub'atsu rajulan min itrati yuwati ismuhu ismi wa ismu abi yuwati ismu abihi isma abi, yamla'ul arda qistan wa adlan kama muli'at jauran wa zulma. Jadi kata Rasulullah, seandainya tidak tinggal lagi dunia ini kecuali 1 hari saja, maka Allah perpanjang 1 hari itu sehingga dia mengutus seorang laki-laki dari keturunanku, min itrati atau min ahli baiti, yuwati ismu ismi wa ismu abi ismu abi, yang sama namaku, namanya kata Rasulullah, namanya orang itu adalah sama dengan namaku dan nama bapaknya sama dengan nama bapakku. Berarti Rasulullah SAW adalah Muhammad bin Abdullah. Orang itu atau sosok pribadi agung ini yaitu Imam Mahdi juga namanya adalah Muhammad bin Abdullah. Jadi dari sini juga kita bisa tahu kalau ada orang yang namanya Nasir Al-Yamani atau Abdul Karim atau siapa, berarti itu adalah pembohong, karena jelas nama orang ini namanya Muhammad bin Abdullah. Jadi luar biasa, langsung istilahnya betul-betul duplikat langsung namanya sama dengan nama Rasulullah SAW. Bapaknya juga pas sama dengan. Kemudian dalam riwayat lain lagi dari Abdullah bin Mas'ud itu disebutkan bahwa nama ibunya adalah Aminah, sama dengan ibu Nabi SAW. Jadi nama dari bapaknya adalah Abdullah, ini bapak, kemudian ibunya adalah Aminah. Berarti sama, namanya Aminah. Dalam riwayat Ibnu Mas'ud disebutkan, qad arafnahu bismihi wasmi abihi wa ummihi wa huliyatihi. Jadi ini nanti hadis ini berkaitan, penjelasan ini dari Ibnu Mas'ud terkait dengan masalah adanya 7 orang ulama yang datang ke Mekah untuk membaiat Imam Mahdi, dan mereka ketemu lalu kemudian mereka saling kenalan, dan mereka mengatakan qad arafnahu coba, sungguh kami telah kenal. Berarti ada memang ulama yang punya perhatian besar tentang masalah ini, masalah Imam Mahdi, sehingga kemudian dia menelusuri sifatus syakhsiyah, kemudian sifatus zamaniyah dan sifatul makaniyah, sehingga kemudian nanti dia bisa mereka berangkat ke Mekah, lalu kemudian mereka ketemu di sana, dan kemudian mereka mengatakan qad arafnahu. Coba, qad arafnahu, kami sungguh tahu dia, maksudnya Imam Mahdi itu, bismihi dengan namanya, wasmi abihi dan nama bapaknya, wa ummihi dan juga nama ibunya. Jadi luar biasa ini betul-betul katakan dia adalah duplikasi dari Nabi SAW, namanya sama, nama bapaknya sama, jadi Muhammad bin Abdullah, ibunya adalah Aminah. Nah, kemudian yang berikutnya dia mempunyai 2 nama. Dia mempunyai 2 nama di dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib dan Abdullah bin Mas'ud, dikatakan lahu isman. Imam Mahdi itu sosok pribadi agung ini memiliki 2 nama. Yang pertama ismun yukhfa wa ismun yu'lan. Ada nama samaran dan ada nama asli. Jadi ada nama aslinya itu Muhammad bin Abdullah, ini yang kemudian disembunyikan. Karena apa? Karena kalau nama aslinya ini ketahuan dan itu yang berkembang, boleh jadi orang-orang yang tidak menginginkan munculnya Imam Mahdi ini akan berusaha untuk memberikan kemudaratan. Karena tentu kedatangan Imam Mahdi ini banyak orang yang tidak senang.
Ya, banyak orang tidak senang, mulai dari ya orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang Barat, ya, termasuk juga ya orang-orang munafikin dan para penguasa-penguasa di zaman itu. Ya, para penguasa di zaman itu tidak senang karena apa? Kekuasaannya itu akan tumbang. Ya, kekuasaannya akan runtuh dengan kedatangan Imam Mahdi. Kekuasaan yang dibangun dalam ya sistem ya mulukun jababirah itu akan tumbang dengan kedatangan Imam Mahdi. Dan ya disebutkan memang ya sataftahuna ya jaziratal araf fayaftahuha Allah, summa faris fayaftahuha Allah, summa taghuzuna dajjal fayaftahuha Allah. Jadi ya jelas itu ya penjelasan Nabi SAW bahwa ya Jazirah Arabia akan dikuasai oleh Imam Mahdi, lalu kemudian Persia juga ya yang sekarang Iran juga akan dikuasai, dan kemudian nanti ya dengan Dajjal dia kuasai, kemudian ya, Konstantinia atau ya, Istanbul juga akan ya dia taklukkan. Jadi ya, para ya penguasa itu ya kebakaran jenggot dengan kedatangan Imam Mahdi itu. Makanya ya apa namanya itu ya dirahasiakan nama aslinya, yang dimunculkan itu adalah nama samaran. Nama ya samaran. Jadi Imam Mahdi itu dua namanya, ismun yukhfa wa ismun yu'lan. Dan itu dalam riwayat disebutkan ya, fayaquluna lahu. Jadi ya orang-orang para ulama nanti ketika ketemu di Makkah dia bertanya, anta fulan ibnu fulan, ya, fayaqulu la ana rajulun minal ansar. Dia mengatakan ya, ditanya apakah kamu Muhammad bin Abdullah, ya dia tidak mengaku, dia mengatakan ana minal ansar, saya adalah orang yang menolong ya kedatangan Imam Mahdi. Nah, jadi itu menunjukkan ya bahwa orang ini ya tokoh yang fenomenal ini ya dia memiliki dua nama, ya nama yang asli yaitu Muhammad bin Abdullah dan nama samaran yang lain. Kita tidak tahu apa nama samarannya, ya. Tapi ya disebutkan dalam ya, riwayat Ali bin Abi Thalib dan Abdullah bin Mas'ud, ya lahu ismun yukhfa wa ismun yu'lan. Nah, kemudian ya berikutnya ya, yang lain di antara sifat saksnya ini adalah Al-Qurashi. Al-Qurashi ya jelas ya. Jelas bahwa dia silsilahnya ke Quraisy ya, karena ya dia nyambungnya kepada ya Ali bin Abi Thalib ya, dan ya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi keturunan Nabi SAW ya, dan Nabi SAW adalah dari ya dari kabilah Quraisy ya. Kemudian berikutnya ya Al-Hashimi, juga keturunan Bani Hashim ya, dari Bani Hashim, kan Nabi SAW ya dari Quraisy dan dari Bani Hashim. Dan berikutnya adalah min ahlil bait ya, dalam hadis riwayat Ali bin Abi Thalib disebutkan al-mahdiyu minna ahlul bait. Imam Mahdi itu dari kami, dari ahlul bait ya. Kemudian juga min itratin Nabi SAW, kemarin kita sudah disebutkan ya, mal mahdiyu ya, al-mahdiyu min itrati. Imam Mahdi itu adalah itrati, dan itra itu adalah kerabat yang sangat dekat ya, dari garis keturunan ya, bapak. Nah, kemudian Al-Fatimi ya. Kenapa dikatakan Al-Fatimi? Nisbat kepada Fatimah bintu Muhammad, sebab ya kita tahu bahwasanya Nabi SAW punya cucu dari ya Fatimah, putri beliau Fatimah ya, yang suaminya adalah Ali bin Abi Thalib, dan dari situlah keturunan Nabi SAW berkembang berkembang biak. Kemudian Al-Hasani. Al-Hasani maksudnya dia dari garis keturunan Hasan ya, seperti yang kita sebutkan kemarin bahwa ya Ali bin Abi Thalib atau Fatimah punya ya anak Hasan sebagai anak pertama dan Husain sebagai anak kedua. Ya, anak kedua yaitu Husain, dari sini garis keturunannya ke bawah banyak lahir ulama dan ya para pemimpin dan tokoh, ya para a'immah. Sementara dari garis keturunan Hasan tidak ada. Nah, nanti ya tokoh fenomenal ini nanti datang dari garis keturunan Hasan, dan ulama kita mengatakan bahwa kenapa dari garis keturunan Hasan? Sebagai bentuk balasan kepada Hasan ketika beliau mengundurkan diri. Ya kan, setelah Ali bin Abi Thalib terbunuh, maka ya umat Islam ya meminta ya untuk membaiat kepada ya Hasan bin Ali. Dan sempat Hasan bin Ali dibaiat oleh kaum muslimin untuk menggantikan ya, Ali bin Abi Thalib setelah terbunuh. Tapi kemudian ya menjadi ya persoalan karena Muawiyah juga ya membaiat
meminta dibaiat oleh masyarakat yang ada di negeri Syam. Sehingga kemudian terjadi perseteruan antara Muawiyah dengan Hasan. Lalu kemudian Hasan mengundurkan diri dalam rangka menjaga pertumpahan darah terjadi. Beliau khawatir jangan sampai terjadi pertumpahan darah sebagaimana terjadi pada masa bapaknya. Maka beliau Hasan radhiyallahu anhu ini mengundurkan diri dari kekuasaan, lalu kemudian dia serahkan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan dalam rangka menjaga kesatuan umat dan menghindari pertumpahan darah. Maka para ulama kita mengatakan sebagai balasan yang Allah berikan kepada Hasan yang dengan kebesaran jiwanya dia mengundurkan diri dan tidak bersikuku untuk mengambil kekuasaan itu, maka Allah Subhanahu wa taala gantikan kepadanya dengan lahir dari keturunannya seorang yang akan memimpin umat ini insyaallah di akhir zaman. Nah ini dari keturunan Hasan. Kemudian dalam riwayat yang lain disebutkan juga dari keturunan Husain, tapi oleh para ulama kita setelah mengkaji riwayat-riwayat itu, maka mereka mengkompromikan. Mereka mengkompromikan bahwa silsilahnya dari bapak itu bapaknya ini Abdullah itu dia naik ke Hasan. Al-Hasan. Sedangkan ibunya ini naiknya ke Al-Husain. Nah, jadi itu kompromi yang disebutkan oleh para ulama kita berdasarkan semua riwayat-riwayat tentang keturunan beliau bahwa dia Hasani dan Husaini. Jadi dia menggabungkan dua keturunan dua nasab yang sangat mulia. Nasab Hasan dan nasab Husain. Dari sisi bapaknya berakhir keturunannya atau nasabnya kepada Hasan, sedangkan dari ibunya yaitu Aminah berakhir nasabnya kepada Husain. Jadi dia adalah seorang yang luar biasa, memiliki nasab yang sangat mulia, menggabungkan antara nasab Hasan dan nasab Husain. Kemudian disebutkan bahwa dia adalah Al-Makki dan Al-Madani atau mauliduhu bi Makkah al-Madinah. Jadi ada riwayat yang menyebutkan lahirnya di Mekah, ada juga mengatakan lahirnya di Madinah. Wallahu alam apa hikmahnya kenapa disebutkan riwayat bahwa ada riwayat yang mengatakan mauliduhu Makkah dan ada riwayat yang mengatakan mauliduhu Al-Madinah. Yang jelasnya salah satu di antaranya, karena tidak mungkin ada seorang yang lahir dari dua kota tapi kemungkinan besar bahwa dia lahir salah satu di antara keduanya, dan mungkin yang lebih kuat adalah lahirnya di Mekah, tapi kemudian dia tumbuh berkembang di Madinah. Bisa saja antara dia lahirnya di Mekah tapi kemudian dia berpindah ke Madinah, mungkin dia melewati masa-masa kanak-kanaknya di Madinah. Itu bisa terjadi, bisa terjadi seperti itu. Nah, kemudian ini juga yang mungkin menjadi persoalan, dari mana asal daerahnya. Nah, kalau dalam riwayat yang sahih disebutkan dari timur, dari timur. Timur itu kalau dari Madinah itu sekitar daerah Irak, kemudian Khurasan, dan bahkan kita di Indonesia ini juga ada bagian daripada timur dari Jazirah Arabia. Nah, di dalam riwayat saya disebutkan dari timur, tapi kemudian dalam riwayat yang lain, dalam riwayat Ka'ab dan Arta itu disebutkan asal daerahnya dari Yaman, dari Yaman. Dalam beberapa riwayat disebutkan oleh para ulama kita dalam buku-buku mereka tentang tentang asal tokoh yang sangat fenomenal ini. Misalnya dalam riwayat Ka'ab dikatakan dan riwayat Arta dikatakan mal mahdiyu illa min Quraisy wa mal khilafatu illa fihim ghaira anna lahu aslan wa nasaban fil Yaman. Coba mal mahdiyu illa min Quraisy, tidaklah Imam Mahdi itu kecuali berasal dari Quraisy. Wa mal khilafatu illa fihim, dan khilafah itu harus dari mereka, maksudnya dari Quraisy. Maka pembahasan para ulama kita tentang masalah khalifah. Apakah khalifah itu harus dari Quraisy
atau boleh dari Quraisy, selain Quraisy. Nah, tapi kalau ini pembahasan tentang khalifatul muslimin. Tapi nanti khilafatul muslimin fi akhir zaman, yang di akhir zaman yang didirikan oleh Imam Mahdi, jelas bahwa Imam Mahdi itu adalah Quraisy. Dia berasal dari Quraisy. Makanya dalam hadis ini kata mal mahdi illa min Quraisy. Tidaklah Imam Mahdi kecuali berasal dari Quraisy. Wa mal khilafatu illa fihim. Dan tidak pula kepemimpinan itu, khalifah itu kecuali pada bangsa Quraisy. Illa anna lahu aslan wa nasaban fil Yaman. Hanya saja nasab dan asalnya dari Yaman. Jadi disebutkan itu. Illa anna lahu aslan wa nasaban minal Yaman. Atau fil Yaman. Berarti berdasarkan riwayat ini, bahwa Imam Mahdi itu asalnya dari Yaman. Keturunannya dari awal. Karena di Yaman, sekalian, para pemirsa sekalian, di Yaman itu ada komunitas besar Hashimiyah, yang merupakan garis keturunan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dari Quraisy, dan itu berkembang dari dulu di Yaman. Makanya di Yaman kita banyak jumpai asyraf, atau habaib, atau sayyid, banyak kita jumpai karena itu dari garis keturunan Quraisy yang berkembang di Yaman. Nah, lalu kemudian dalam hadis yang lain disebutkan, atau dalam riwayat yang disebutkan, ala yadai dzalikal khalifatul yamani, tuftahu al-Qustantiniyah, di tangan khalifah orang Yaman itu. Jadi itu memberikan isyarat bahwa Imam Mahdi itu dari Yaman. Ala yadai khalifatul yamani alladzi tuftahul Qustantiniyah, yang kemudian Istanbul itu ditaklukkan. Warumiyah, dan Romawi akan ditaklukkan. Wa ala yadaihi yakhrujud dajjal, dan di tangannya atau di masanya lah Imam Mahdi yang berasal dari Yaman itu, dia Dajjal itu keluar. Wa fi zamanihi yanzilu Isa ibnu Maryam, dan di zamannya Isa ibnu Maryam turun. Wa ala yadayhi takunu ghazwatul Hind, di tangannya pula terjadi perang dengan orang India. Wa huwa min Bani Hashim, dan dia berasal dari Bani Hashim. Ini riwayat yang jelas dan terang, yang menunjukkan bahwasanya asal daerahnya, walaupun dia lahir di Mekah, kemudian berkembang di Mekah dan berkembang di Madinah, dalam masa-masa perkembangannya, kanak-kanaknya sampai remaja, tapi kemudian asalnya bapaknya, asal orang tuanya, bapaknya dan ibunya itu dari Yaman. Dari Yaman masuk ke Mekah, lalu kemudian di situ dia lahir dan kemudian berkembang, dan nanti dalam usia disebutkan dalam riwayat bahwa beliau tumbuh berkembang di Hijaz, dan Hijaz tentu yang dimaksudkan Hijaz itu adalah sekitar Madinah dan Mekah dan daerah-daerah yang sekitarnya, yang disebutkan Al-Mahdiyu yaji'u minal Hijaz wa huwa ibnu 18 sana. Imam Mahdi datang dari Hijaz dan dalam usia 18 tahun. Nah, apa maksudnya 18 tahun? Dalam riwayat lain disebutkan bahwa beliau diusir, beliau dideportasi dari Hijaz itu Makkah dan Madinah dan sekitarnya, dideportasi dalam usia 18 tahun. Jadi coba lahirnya kita lihat di sini Muhammad bin Abdullah ini lahir di Mekah. Dia di Mekah, mauliduhu Makkah. Kemudian ada yang riwayat mengatakan di Madinah. Yang penting bahwa Muhammad bin Abdullah ini dia lahir salah satu di antaranya, tapi mungkin lebih kuat di Mekah. Lalu kemudian dia melewati masa-masa kecilnya, proses perkembangannya di Mekah dan di Madinah. Lalu kemudian dalam usia 18 tahun, disebutkan dalam riwayat Ka'ab bahwa dia dideportasi hatta yantahi ila rajulin minhum fayujlil yamana ilal yaman. Fayujlil yaman ilal yaman. Ini pembahasan tentang kekuasaan yang ada di atau kerajaan yang ada di Hijaz,
yang disebutkan ya dia nanti pada sampai pada seorang di antara mereka itu yang kemudian yujlil yamana ilal yaman. Dia akan mendeportasi orang Yaman yang ada di Mekah atau di Madinah atau secara umum di Saudi itu dideportasi ke Yaman. Ya. Nah, ini yang kemudian juga menjadi persoalan ya. Kalau kita mau telusuri ini, ya disebutkan dalam usia 18 tahun. Ya. Dia dideportasi dari Saudi ya ke Yaman. Nah, pertanyaannya, kapan terjadi peristiwa deportasi besar-besaran orang Yaman ya deportasi dikembalikan ke Yaman? Ini masalah yang kalau dalam sejarah ya terjadi, ini terjadinya pada tahun apa? Tahun 1991. Kita tahu bahwa ya ketika Saudi menemukan minyak, maka banyak sekali orang Yaman yang masuk ke Saudi untuk bekerja. Orang Yaman itu berbondong karena ya, Yaman itu kan berbatasan dengan Saudi. Ya, dan daerah Yaman itu adalah daerah termasuk daerah miskin. Maka ya banyak sekali orang-orang Yaman ya untuk mencari hidup dia ya merantau ya masuk di Saudi untuk mencari pekerjaan. Ada di antara mereka yang jadi konglomerat ya seperti bin Daud ya kemudian bin Laden ya yang bapaknya ya Usama bin Laden itu jadi konglomerat dan jadi jadi kontraktor besar yang membangun Masjid Nabawi dan Masjid Makkah ya Masjidil Haram ya. Nah, jadi konglomerat besar ya, banyak yang lain-lainnya ya. Nah, peristiwa apa yang terjadi pada tahun 1990 ini peristiwa ya ketika invasi Irak ke Kuwait ya. Masih ingat invasi Irak ke Kuwait tahun 1990-an ya. Nah, di mana pada saat itu ya Kuwait dan termasuk Saudi Arabia ya meminta bantuan dan pertolongan dari Amerika untuk mengusir ya pasukan Irak yang invasi ke Kuwait. Ini fitnah yang terjadi ya pada saat itu dan kemudian orang Yaman itu ya dia berada pada posisi dan sikap yang kontraversi dengan kebijakan pemerintah Saudi. Maka ya di saat itulah orang Yaman itu ya dideportasi. Orang Yaman itu deportasi besar-besaran ya sekitar hampir ya 2 juta ya. Sekitar hampir 2 juta orang Yaman dideportasi besar-besaran ya pada sekitar tahun ini ya tahun 91 dan bahkan mungkin sampai sekarang. Ya, dan dikembalikan kepada daerah mereka. Nah, dari sini coba kita lihat kalau riwayat ini berdasarkan riwayat ini benar bahwa ya Imam Mahdi itu ya dideportasi dalam usia 18 tahun. Ya, 18 tahun. Berarti sekarang usianya sudah berapa? 48 ya tahun. Sudah 48 tahun dari setahun. Sementara dalam hadis disebutkan dia dibaiat dalam usia 40-an tahun. Ya. Itu dalam hadis dia dibaiat dalam usia 40-an tahun. Nah, kemudian riwayat juga disebutkan oleh Syekh Dr. Muhammad Mubayyad dalam ensiklopedia akhir zaman itu ada riwayat disebutkan 50 tahun dia dibaiat 50-an berarti tahun 50-an sampai 60 itu masih dia sampai 59 kan masih 50-an kalau dikatakan 40-an berarti mulai dari 40 sampai 49 ya masih 40-an ya kan kalau 50 itu 60 sampai 59 nah ada riwayat yang disebutkan oleh Syekh Mubayyad bahwa dibaiat dalam usia ini 50-an. Disebutkan juga riwayat yang sama dengan riwayat 40-an. Dan beliau Syekh Mubayyad ya mentarjih, memperkuat bahwa yang benar itu adalah sekitar 40-an. Dan riwayat yang lain juga banyak yang menyebutkan tentang ini. Nah, kalau demikian, tapi ini bukan kita tidak pastikan ya. Kita tidak pastikan. Kalau betul sosok itu sudah ada
dan dia ya ada pribadi memang yang ya sifat sahsia tadi ini, sifat-sifat ya yang pribadinya ada pada orang itu, dan termasuk juga ada yang lahir di Mekah namanya Muhammad bin Abdullah, ibunya Aminah. Lalu kemudian usianya 18 tahun ketika dia deportasi, ya berarti orang itu ada. Ya. Dan ya kita menunggu, ya tinggal proses ya apakah ya riwayat ini, kalau riwayat ini benar atau mungkin ya riwayat yang pertama yang benar, kita tidak tahu, wallahu alam. Ya. Tapi ya ini menunjukkan apa? Menunjukkan, jadi sekali lagi ya saya tidak pastikan ya. Jangan salah paham bahwa saya mengatakan tinggal 2 tahun kita menunggu ini. Ya, kita tidak tahu ya, atau karena bisa lebih daripada itu, kita tidak tahu. Tapi ya penjelasan ini menunjukkan ya bahwa Imam Mahdi itu sudah sangat dekat kemunculannya. Saya kembali kepada pernyataan Syekh Khalid Al-Maghribi. Syekh Khalid Al-Maghribi salah seorang imam Masjidil Aqsa. Dan itu disebutkan apa ceramahnya beliau ya, di-upload di YouTube. Silahkan buka di YouTube. Ya, Syekh Khalid Al-Maghribi. Beliau adalah salah seorang ulama di Palestina yang banyak membahas tentang persoalan ya akhir zaman juga. Salah satu di antaranya beliau mengatakan bahwa sudah dekat sekali datangnya Imam Mahdi ini. Ya, pertama dalam tinjauan orang Yahudi sendiri. Orang Yahudi. Beliau mengatakan orang Yahudi sekarang itu sudah mempersiapkan Haikal Sulaiman. Haikal Sulaiman ini yang mereka anggap bahwa ya ini yang akan mereka bangun nanti di atas reruntuhan Masjidil Aqsa. Dan Haikal Sulaiman itu mereka sudah rancang sekarang. Mereka sudah selesai buat. Mereka sudah rancang, mereka sudah buat, ya tinggal dipasang saja. Jadi kayak rangka, rangkanya sudah ada. Ya tinggal ya mereka pasang nanti kalau sudah roboh, ya mereka robohkan Masjid Aqsa, itu menurut mereka, maka langsung mereka ya pasang itu Haikal Sulaiman. Nah, itu Haikal Sulaiman sudah ada yang mereka buat sekarang. Itu menunjukkan, kata beliau, itu sudah dekat ini kedatangan Imam Mahdi. Yang kedua, ya dia sebutkan Al-Mazbah. Saya tidak ngerti apa yang dia masuk Al-Mazbah oleh Syekh Khalid Al-Maghribi itu. Ya karena kalau makna literalnya Al-Mazbah itu adalah ya pembantaian, ya penyembelihan. Ada juga alat yang mereka buat, itu sudah dibuat dan ya sudah dirancang, ya tinggal dipasang-pasang lalu kemudian dikasih mur lagi, ya. Ya sudah ada lengkap, sudah selesai. Itu juga kata beliau adalah tanda bahwa ya Imam Mahdi itu sudah sangat dekat. Ya kemudian ya termasuk juga kata beliau, dan ini berdasarkan Al-Quran, bahwa orang ya Israel itu, orang Yahudi itu berkumpul di Al-Aqsa. Bahkan ya kita beberapa tahun yang lalu ketika pas Donald Trump terangkat sebagai presiden Amerika, langsung beliau mengumumkan perpindahan kota ya, ibu kota Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem. Nah, makanya dikomentari oleh banyak ulama, termasuk ya Syekh Khalid siapa namanya yang pimpinan ya Al-Hamas, Khalid Mish'al, ya Syekh Khalid Mish'al, ya beliau mengatakan ini adalah tanda hancurnya negara Israel. Itu berdasarkan pada Al-Quran, karena Al-Quran mengatakan ya فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُ وُجُوهَهُمْ وَلْيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلْيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا. Ya, jadi kalau datang janji Allah yang terakhir, ya, dan orang-orang beriman akan masuk ke dalam Masjidil Aqsa insyaallah kembali. Ya. Dan ja'a wa'dul akhirah, itu ja'a wa'dul akhirah dalam ayat lain yang sama disebutkan dalam surah Bani Israel. Ya, surah Bani Israel disebutkan ayat ini. Wa idza ja'a wa'dul akhirah ji'na bikum lafifa. Kalau datang janji Allah yang terakhir, maka kami datangkan kalian secara berbondong-bondong, bersatu. Nah, itu ya dijelaskan oleh para masyayikh kita, para ulama kita, bahwa ya alamat kehancuran bangsa Israel ketika mereka berkumpul di Yerusalem. Di Yerusalem mereka berkumpul, dan ini sudah mereka pindahkan. Mulai mereka pindahkan ibu kotanya dari Tel Aviv ke Yerusalem. Mereka bersama di sana berkumpul untuk nanti menunggu saat pembantaian mereka ya dari ya kaum muslimin ketika muncul Imam Mahdi.
Sehingga ya dengan dasar ini, tiga dasar dari sisi Bani Israel itu ya kata Syekh Khalid Al-Maghribi, ya Imam Masjid Al-Aqsa, ya ini menunjukkan bahwa Imam Mahdi sudah sangat dekat. Lalu kemudian ya dari sisi apa lagi beliau mengatakan? Dari sisi mimpi. Kata Syekh Khalid Al-Maghribi bahwa saya sudah begitu banyak orang-orang yang datang ya menyampaikan kepada saya tentang mimpinya. Dan orang-orang yang datang kepada saya menyampaikan mimpinya sama semua, ya, dan orang-orang itu saya yakin adalah orang-orang yang baik. Ya, memang ya mimpi tentu kita tidak bisa langsung ya benarkan. Tapi ya yang masalah ini kata Syekh Khalid Al-Maghribi bahwa mimpi itu sama dan kemudian orang datang berbeda-beda yang menyampaikan dan ya dia adalah orang-orang yang saleh dan orang yang bertakwa menurut beliau. Ya, mimpinya apa? Mimpinya dia melihat Rasulullah. Dan kalau ada orang yang mimpi melihat Rasulullah itu tidak mungkin bohong. Karena dalam hadis dikatakan setan tidak bisa menyerupai ya Rasulullah SAW. Jadi kalau ada yang mimpi melihat Rasulullah, maka itu mimpinya benar. Dan ternyata dalam mimpi yang dilihat oleh beberapa orang itu yang disampaikan kepada Syekh Khalid Al-Maghribi, semua sama. Ya Nabi mereka melihat Nabi SAW dalam mimpinya dan menyampaikan bahwa Imam Mahdi sudah ada. Imam Mahdi sudah ada. Nah, tinggal ya masalahnya apakah ya kapan dia dibaiat atau apa dan seterusnya ya kita tidak tahu. Ini sekali lagi kita tidak tahu. Jadi kalau prediksi seperti ini tadi ya bahwa dia ada deportasi tahun 1991 dalam usia 18 tahun berarti sekarang tahun 2021 sudah usianya 48 tahun. 48 tahun. Sementara riwayat mengatakan dia dibaiat sekitar usia 40-an tahun. Dalam riwayat yang dikatakan sekitar usia 50-an tahun. Kita berarti sekitar inilah ya. Kita tidak tahu. Mudah-mudahan insya Allah ya beliau datang dalam rangka ya mengembalikan kejayaan Islam dan kemuliaan kaum muslimin insya Allah. Tapi sekali lagi ya juga menunjukkan bahwa ya kehidupan ya dunia sudah tidak lama. Ya, sudah tidak lama. Nah, karenanya ya ini yang menjadi persoalan yang ya mungkin orang bisa pro kontra ya orang bisa ya pro kontra ya tapi ya sekali lagi saya katakan saya secara pribadi tidak menetapkan dan menentukan tahun kapan atau berapa tahun lagi ya karena ini cuma ya usaha pendekatan ya dan kita mengatakan yang tahu adalah Allah Subhanahu wa taala ya. Baik. Berikutnya dalam hadis dikatakan lagi bahwa dia keluar dari yakunu li sahibi hadzal amri ya'ni al-mahdi ghaibatan fi yakhrujul mahdi min qaryatin bil Yaman yuqalu lahu Qar'ah ya. Jadi dalam riwayat disebutkan asalnya dari Yaman. Lalu kemudian riwayat yang lain menyebutkan bahwa di Yaman kan luas ya. Tapi ya ada kota, ada desa, maka ada kampung, maka dalam riwayat itu dikatakan ya dia datang dari desa atau kampung namanya Qar'ah, ya Qar'ah. Ya ada dalam riwayat lain disebutkan ya K-nya di sini dengan ya, huruf qaf, ya Qar'ah. Nah, di Yaman jelas ya orang tahu itu ya apa namanya daerah ya atau kampung namanya ya Qar'ah atau Qar'ah. Ya. Berarti dari situ asalnya. Dari itu ya asalnya. Kemudian berikutnya disebutkan dalam riwayat ya Nabi SAW mengatakan yushbihuni fil khuluqi wala yushbihuni fil khalqi. Ini juga perlu dijelaskan dulu ya terkait dengan masalah ya hadis Nabi SAW ya tentang apa? Ini ada kesamaan misalnya tempat lahirnya itu Mekah. Nabi SAW lahir di Mekah. Tapi kemudian dia berpindah ya ke Madinah. Nah, kata Rasulullah yushbihuni fil khuluqi fil khuluq wala yushbihuni fil khalqi khalqi. Ini kata Rasulullah. Imam Mahdi ini Muhammad bin Abdullah ini ya mirip dengan saya
yushbihu ini mirip dengan saya, itu yang saya katakan duplikat Rasulullah fil khuluqi, pada akhlak. Akhlaknya duplikat Nabi SAW. Wala yushbihu ini, tapi dia tidak serupa dengan saya pada fisik. Pada fisik. Fisik beda dengan fisiknya Nabi SAW. Ya, nanti kita jelaskan sifat-sifat fisiknya. Ya, tapi kalau dalam hadis ini menunjukkan bahwasanya duplikat Nabi SAW dari sisi akhlaknya. Nah, ini coba lihat satu di antaranya. Akhlak yang sangat utama dari Nabi SAW yaitu akhlak sifatul amanah. Amanah. Wasidq, dan jujur, kejujuran. Betul kan? Iya. Sifat yang paling menonjol pada Rasulullah SAW yang lain adalah sifat amanah dan jujur. Nah, Imam Mahdi ini juga memiliki sifat amanah dan jujur, sama dengan Rasulullah SAW. Buktinya apa? Buktinya bahwa Imam Mahdi ini Muhammad bin Abdullah ini tahu dirinya enggak? Ciri-ciri yang ada pada dirinya bahwa dia akan diangkat jadi Imam Mahdi. Kira-kira dia tahu atau tidak? Dia pasti tahu kan? Pasti tahulah kalau dia misalnya semua ciri-ciri yang nanti akan kita jelaskan 75 ada 75 sifatus sakhsiyah ini, dan itu semua ada pada orang itu. Misalnya saya kan? Saya yang akan diangkat jadi Imam Mahdi, misalnya contoh ini, saya akan diangkat jadi Imam Mahdi. Kan riwayat telah detail menjelaskan tentang ciri-cirinya, ciri-ciri fisiknya, ciri-ciri tempat di mana dia lahir, orang tuanya, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ada orang seperti ini, semua ciri-ciri yang kita sebutkan, ada 75 ciri-ciri dan indikasi ini ada pada dirinya. Kira-kira dia tahu bahwa dia adalah calon Imam Mahdi? Tahu enggak kira-kira? Pasti dia tahu. Tapi dia tidak bisa pastikan dirinya kan? Dia tidak bisa pastikan, tapi dia sudah bisa dia prediksi bahwa kemungkinan saya ini yang akan diangkat jadi Imam Mahdi. Karena ciri-ciri semua itu sudah ada pada dirinya. Nah, tapi sifat amanah dan kejujurannya itu dia tidak menyampaikan dan mempublikasikan ke tengah masyarakat bahwa saya ini adalah calon Imam Mahdi. Bisa saja dia lakukan itu kan? Untuk mendapatkan simpatik dan pengakuan orang. Tapi dia tidak mengatakan bahwa saya adalah calon Imam Mahdi. Ciri-ciri semua yang ada dalam riwayat ada pada diri saya sekarang. Dia tidak mengatakan begitu. Dia tidak mengatakan begitu. Karena apa? Sifat amanah dan sifat kejujuran. Sebagaimana Nabi SAW. Nabi SAW sebelum diangkat jadi Nabi, dia merasakan, dia ada isyarat pada dirinya bahwa dia akan diangkat jadi Nabi yang terakhir. Dia tahu itu. Dari mana dia tahu? Banyak. Mulai dari sejak kecil. Nabi SAW disampaikan oleh ibunya. Ibunya sampaikan kepada Nabi SAW bahwa ketika saya lahirkan kamu, saya melahirkan tidak merasakan sakit, dan kemudian saya melihat ada cahaya, dan kemudian terdengar bahwa api yang disembah di Persia, di Iran itu sana tumbang, jatuh, dan seterusnya. Berarti dari situ Nabi SAW sudah tahu bahwa dirinya adalah bakal calon Nabi. Dia sudah tahu satu. Yang kedua, kapan lagi? Ketika Nabi SAW duduk di samping Ka'bah. Ini Ka'bah. Di samping Ka'bah itu ada tempat duduknya khusus kakeknya, Abdul Muttalib. Tidak boleh ada yang duduk di tempat ini dari keturunannya. Bahkan anak-anaknya Abdul Muttalib tidak boleh duduk. Orang yang bisa duduk di sini adalah orang yang punya kedudukan. Nah, waktu itu Abdul Muttalib sedang duduk di tempat ini, datang Rasulullah SAW masih kecil, dia duduk juga, ikut duduk di tempat ini. Semua berusaha untuk mengambil Nabi SAW. Tidak pantas anak-anak ini duduk di sini. Maka waktu mau diambil oleh orang, Nabi SAW dilarang di situ, maka kakeknya mengatakan, da'hu fa inna lahu sya'nun fil mustaqbal. Biarkan anak saya ini duduk di sini karena dia punya
ya apa namanya dia punya dia punya kedudukan di masa depan. Artinya dia sudah merasakan bahwa adanya anak ini, cucunya yang dia duduk di sini menunjukkan bahwasanya dia punya ya kedudukan di masa yang depan, di masa depan. Itu Nabi SAW mendengarkan itu. Ya, kakeknya mengatakan begitu. Berarti Nabi SAW sudah ada isyarat bahwa dia akan menjadi orang besar. Mana lagi, kapan lagi? Ketika Nabi SAW pergi dalam usia 12 tahun, ya, dalam usia 12 tahun, Nabi SAW pergi bisnis, ya, berdagang, membawa dagangan ya, Khadijah ke negeri Syam sampai di Busra, sampai di namanya Busra, ya. Di sana, ya, pendeta Busra itu, pendeta Buhaira itu mengatakan, ya, kembalikan anak ini, jangan dibiarkan terus masuk di negeri Syam. Kenapa? Karena ini anak adalah calon Nabi. Ya, dan kalau ya ditahu oleh orang Yahudi maka dia akan dibunuh. Maka ya akhirnya pamannya Abu Talib ia mengembalikan Nabi SAW ke Mekah kembali. Berarti Nabi SAW sudah tahu kan? Tahu dari awal bahwa dia akan diangkat. Ya, dia akan diangkat jadi Nabi. Tapi ya beliau tidak publikasikan. Dan terakhir misalnya ketika Nabi SAW ya di Gua Hira, ya, di Gua Hira ini didatangi oleh Jibril. Lalu diturunkan ayat, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya kan? Lalu kemudian setelah itu, Nabi menyampaikan kepada Waraqah bin Naufal, seorang pendeta pada saat itu. Lalu kemudian setelah itu, Waraqah bin Naufal mengatakan, sesungguhnya yang datang kepadamu adalah Jibril, Namus, alladzi unzila ala Musa. Dialah Jibril yang diturunkan juga kepada Nabi Musa. Ya. Berarti Nabi SAW tahu bahwa dia diangkat jadi Nabi. Tapi belum ada informasi, belum ada perintah dari Allah untuk mempublikasikan dan menyampaikan kepada orang bahwa beliau diangkat jadi Nabi. Kenapa? Sifat apa? Sifat amanah dan sifat as-sidq, jujur. Ya, itu Rasulullah SAW. Jadi Nabi SAW tahu bahwa dia akan diangkat jadi Nabi dari sejak kecil. Bayangkan sejak kecil itu, sejak usia berapa tahun beliau meninggal dunia, ibunya meninggal dunia kan usianya 6 tahun ya. Berarti dari 6 tahun sampai 40 tahun usianya disembunyikan rahasia yang disampaikan oleh ibunya kepada dia bahwa dia akan menjadi seorang nabi. Ya. Dia tidak sampaikan, dia tidak gembur-gemburkan dan dia tidak publikasikan. Kenapa? Sifat al-amanah wa sifat as-sidq. Demikian juga dengan Imam Mahdi ini. Imam Mahdi ini tahu tentu dengan penjelasan dari hadis dan riwayat tentang sifatus sahsiyah pada Imam Mahdi, dia tahu pasti, tapi karena dia memiliki sifat yang sama dengan sifatnya Rasulullah SAW, dia tidak mempublikasikan dirinya bahwa saya adalah calon Imam Mahdi. Kalau seandainya dia mau untuk mendapatkan simpatik dari orang dan pengikut dari orang, boleh saja dia publikasikan langsung bahwa semua semua sifat-sifat sahsiyah yang disebutkan dalam riwayat itu ada pada dirinya. Tapi dia tidak pernah mengatakan saya adalah Imam Mahdi. Karena untuk pastinya dia ada Imam Mahdi atau bukan, itu nanti setelah dibaiat, itulah resminya dia diangkat, disebut sebagai Imam Mahdi. Ya. Jadi kalau ada orang sekarang mengklaim dirinya, maka itu sudah jelas tidak benar. Ya. Cuman kalau ada orang yang sifat-sifat saksi ini ada semua pada dirinya, lalu kemudian dia tidak mengaku, berarti perlu kita waspadai bahwa kemungkinan besar kita tidak memastikan, kemungkinan besar dia adalah orang yang akan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tokoh besar yang akan mempersatukan umat Islam dan akan mengembalikan kejayaan umat Islam sebelum peristiwa hari kiamat. Saya kira cukup karena waktu yang membatasi kita. Nanti kita lanjutkan lagi pada sifat-sifat yang lain supaya lebih lengkap pemahaman kita tentang ini, dan mungkin nanti dari setelah kita menjelaskan tentang semua sifat-sifat ini mungkin muncul pertanyaan, kalau begitu Ustaz, berarti sudah adakah orang yang memiliki sifat-sifat dan indikasi seperti ini sekarang atau belum? Nah, ini nanti akan kita jawab. Wallahu a'lam.